2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatul Salsabila, saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Fimila Rahmadani, saya sebagai penulis materi. Perkenalkan, nama saya Nabila sebagai penjelasan materi. Perkenalkan, nama saya Selvi sebagai penjawab pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Rehan Raisati sebagai penjawab pertanyaan. Saya sebagai penjawab pertanyaan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu yang mengajar dan seterusnya kepada teman-teman yang senasib dan seperjuangan dengan saya yang insyaallah dirahmati Allah. Puji syukur atas kehadiran rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Dengan rahmat dan karunia itulah kita telah dapat berkumpul di kelas yang kita cintai ini dalam rangka penyampaian materi kelompok 5. Salawat beriringan dengan salam, tak lupa pula kita junjung tinggikan buat arwah Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW ya, yang telah merubah akhlak manusia dari akhlak mazmumah ke akhlak memudah seperti adanya saat sekarang ini. Baiklah, saya tidak akan memanjangkan kata-kata maupun mukadimahnya, langsung saja masuk ke penyampaian materi yang akan dibacakan, yang akan disampaikan oleh Novela. Kepada Novela dipersilakan. Selain menghasilkan energi, metabolisme juga memberikan energi untuk menyusun senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa-senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh melalui anabolisme. Misalnya, anabolisme dapat menggunakan asetil-CoA yang merupakan produk dari metabolisme. Glukosa dapat dibuat dari fosfat. Selain itu, asam-asam ion penyusun protein dapat dibuat dengan memodifikasi senyawa-senyawa asam oksidasi. Dengan demikian, katabolisme dan anabolisme merupakan peristiwa yang saling berkaitan satu sama lain. Setiap organisme mempunyai kemampuan berbeda-beda dalam memperoleh energi, melangsungkan aktivitas kehidupannya. Oleh karena itu, organisme dibedakan menjadi beberapa kelompok berdasarkan sumber karbon, sumber donor elektron, dan sumber energinya. Berdasarkan energinya, organisme dapat memperoleh energi cahaya atau sinar matahari maupun dari bahan-bahan kimia sekitar lingkungan kehidupannya. Sebelum melanjutkan materi tentang anabolisme yaitu fotosintesis dan kemosintesis, masuk saja pada fotosintesis, yaitu proses pembuahan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau, daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Peristiwa yang disebut fotosintesis. Oleh karena itu, organismenya fluktuatif. Beberapa organisme meliputi tumbuhan seperti lumut, pakis, tumbuhan paku, tumbuhan berbunga, alga atau rumput laut, dan euglena. Penelitian pertama tentang fotosintesis dilakukan oleh Hermon atau 1648. Dari hasil penelitiannya dinyatakan bahwa tambahannya berat tumbuhan atau yang telah ditanam selama lebih dari 2 tahun disebabkan oleh pasokan air. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa fotosintesis jadi pada tumbuhan yang berwarna hijau. Bahan-bahan yang menyerap cahaya tanpa disebut pigmen. Selanjutnya, reaksi terang. Pada reaksi terang, energi berasal dari matahari akan diserap oleh klorofil dan diubah menjadi energi kimia. Pusat reaksi merupakan molekul klorofil pada fotosistem yang berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi kimiawi atau reaksi cahaya. Fotosintesis pertama kalinya.
Pada reaksi terang terdapat dua kemungkinan aliran elektron pada reaksi terang dan siklus reaksi terang. Baiklah, kami akan menjelaskan aliran non-siklis reaksi terang. Aliran non-siklis, aliran elektron yang mengalir pada fotosistem isi ke fotosistem satu dan tidak pernah berbalik. Non-siklis adalah proses yang melibatkan fotosistem satu dan fotosistem 2. Foton cahaya mengenai antena fotosistem 2, elektron bertenaga tinggi pindah ke fotosistem 1 melewati rantai pemindahan elektron. Pada saat foton atau cahaya memberikan energi ke fotosistem 2 atau P680, maka terjadi pemecahan H2O. Dari perpindahan elektron dari pusat reaksi menuju ke akseptor primer. Perjalanan elektron selanjutnya melewati serangkaian reaksi di sepanjang kompleks sitokrom. Selama perjalanan tersebut, energi elektron digunakan untuk memompa proton atau Hz dari stroma menuju lumen untuk baku pembuatan ATP secara chemosmotic. Selanjutnya, perjalanan elektron menuju ke fotosistem 1 atau P700 yang pada saat ini cahaya atau foton juga mengaktifkan pigmen fotosintesis untuk ekstilasi elektron yang berasal dari fotosistem 2. Elektron yang berasal dari molekul klorofil di pusat reaksi fotosistem 1 tersebut kemudian menyalurkan energinya ke peredoksin, kemudian digunakan untuk membentuk NADPH reduktase. Pada aliran non-siklis reaksi terang menghasilkan oksigen dari pemecahan H2O, menghasilkan oksigen, menghasilkan NADPH dan menghasilkan ATP. Pada aliran non-siklis menghasilkan O2, NADPH dan ATP. Adanya fotolis air melibatkan fotosistem 1 dan fotosistem 2. Selanjutnya, aliran siklis reaksi terang. Aliran elektron akan terus berputar dari fotosistem 1 dan fotosistem ke fotosistem 1 lagi. Pada aliran elektron siklis ini, elektron dari akseptor primer fotosistem 1 dikembalikan ke fotosistem 1 atau P700 melalui peredoksin, kompleks sitokrom, dan plastosianin. Oleh karena itu, pada aliran siklis reaksi terang ini menyebabkan produksi ATP bertambah, tetapi tidak terbentuk NADPH serta tidak terjadi pelepasan O2 seperti pada aliran non-siklis reaksi terang. Proses pembentukan ATP melalui aliran siklis reaksi terang disebut fotofosforilasi siklis. Mekanisme alur fotofosforilasi siklis yakni ketika foton atau cahaya memberi energi pada fotosistem 1, selanjutnya terjadi pemindahan elektron bertenaga tinggi dan klorofil
klorofil pusat reaksi ke penerima elektron primer. Pada aliran siklis reaksi terang hanya menghasilkan ATP karena aliran siklis reaksi terang hanya fotosistem 1 dan kembali lagi ke fotosistem 1. Aliran siklis reaksi terang atau siklus berputar menghasilkan ATP, tidak menghasilkan O2 atau oksigen, tidak menghasilkan NADPH, tidak terjadinya fotolisis air, hanya melibatkan fotosistem 1. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Bila teman-teman ada yang ingin memberikan pertanyaan, silahkan. Iya, sudah dibawa ke bayar. Iya. Ada pas video dong. Kamu pertanyaan tuh. Enggak, yang mau bertanya siapa ya? Yang mencatat. Ini mengunci nih, Smart. Baiklah, kita masuk ke sesi jawab pertanyaan, yaitu pertanyaan dari kelompok 2 yang akan dijawab oleh Lihan. Pada Lihan. Lihan atau Lihan? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Vanessa. Jelaskan secara singkat aliran non siklus reaksi terang. Pada reaksi terang, energi yang berasal dari matahari, energi cahaya akan diserap oleh klorofil dan diubah menjadi energi kimia untuk memfotosintesis NADPH dan ATP di dalam fotoplas. Reaksi terang adalah klorofil A. Di dalam membran tilakoid, klorofil bersama-sama dengan protein dan molekul organik dan ukuran kecil lainnya membentuk susunan yang disebut fotosistem. Beberapa klorofil A, klorofil B, dan karotenoid membentuk suatu sebagai pengumpul cahaya yang disebut kompleks antena. Energi dari partikel-partikel cahaya foton dapat dipindahkan dari satu molekul pigmen ke molekul pigmen. Pusat reaksi merupakan molekul klorofil pada fotosistem yang berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi kimia. Reaksi cahaya fotosintesis pertama kalinya. Apakah kelompok 2 puas? Yang kedua. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang dijawab oleh Alum. Kepada Alum dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ya. Bilang lihat. Ini Mira nggak ya? Dia pun nggak Mira dia. Nah, Pengaturan jelaskan secara singkat aliran siklis. oke dia pun. Pada aliran elektron siklis ini, elektron dari akseptor primer fotosistem 1 dikembalikan ke fotosistem 1 atau P700 melalui peredok kompleks sitokrom dan plastosianin. Oleh karena itu, pada aliran ini menyebabkan produksi ATP bertambah tetapi tidak membentuk ADPH serta tidak terjadi pelepasan molekul O2. Proses pembentuk ATP melalui aliran siklis ini disebut fosforilasi siklis. Apakah kelompok 1 puas? Puas. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang akan dijawab oleh Zarli. Kalau aliran non siklis menggunakan dua macam fotosintesis, sedangkan reaksi siklis hanya menggunakan fotosistem 1. Reaksi non siklis dapat menghasilkan protein ATP dan ADPH